Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Shad, yaitu surat yang ke-38 ya Pak Ustadz, dari urutan turunnya ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sejauh ini kita sudah menyelesaikan 37 surat ya yang diturunkan secara berurutan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari surat Al-Alaq sampai dengan yang terakhir itu surat Al-Qamar, dan sekarang kita sudah sampai di surat yang ke-38 dan sudah kita mulai tadaburnya sejak Rabu minggu lalu. Di bagian pertama ya, karena jumlah ayatnya cukup banyak, maka mungkin untuk satu surat Shad ini kita memakan waktu beberapa kali ya, beberapa sesi. Qadarullah, di siang hari ini Ustadz Umar Maka bisa memberikan kajian tadabbur dan sudah hadir bersama kita semua. Oleh karenanya Ustadz, untuk mempersingkat waktu, silahkan dimulai kajian tadabburnya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Mbak Ari dan seluruh pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati Allah dimanapun berada. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita bagian kedua di surah Shad, surah yang ke-38, sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana surah ini Masya Allah juga adalah surah yang ke-38 dalam urutannya dalam mushaf Al-Quran. Jadi urutan turun dan urutannya di mushaf sama-sama di urutan yang ke-38. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, Allah berikan kemudahan kepada setiap di antara kita untuk mengambil ibrah, pelajaran, tadzkirah, peringatan, serta hidayat, petunjuk-petunjuk dari keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah dalam surah Shad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta tadabbur Quran Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan dan taufik serta rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis kita ini sebagai bentuk syukur kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang semoga Allah turunkan keberkahan, rahmat, dan semoga majelis perkumpulan kita ini sedang ditinggi-tinggikan, dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengagungkan asma Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, tak lupa kita memanjatkan salawat dan taslim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sungguh kita umat Nabi Muhammad menjadi saksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah, telah menyampaikan risalah Tuhannya, wa addal amanah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah Tuhannya, wa nasahal ummah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati, memberikan petunjuk terbaik kepada umatnya, wa jahada fillahi haqqa jihadihi, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal
menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimampukan Allah meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah mengumpulkan kita di Jannatul Firdausil A'la bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah bermuhtabar, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Seperti biasa, sebelum kita mulai mentadaburi beberapa ayat dari surah yang kita tadaburi hari ini, surah Sad, kita akan sama-sama insya Allah membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadaburi. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Quran kita ini membersihkan hati dan jiwa-jiwa kita sehingga Allah memudahkan kita untuk mengambil pelajaran nasihat terbaik, merasakan keagungan, kebesaran, kemuliaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka mushafnya, Quran surah Sad. Jika mushaf yang digunakan oleh jamaah adalah mushaf atau Quran cetakan Madinah, maka surah Sad surah yang ke-38 sesuai dengan urutan turunnya, sebagaimana surah ke-38 sesuai dengan urutannya dalam mushaf ini terdapat di ayat 453. Dan di pertemuan sebelumnya, tadabbur sesi pertama dari surah Sad, kita sudah mentadaburi ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sehingga hari ini insya Allah kita akan mentadaburi ayat 12, ya, ayat 12 sampai dengan ayat 26. Jika waktunya memang memungkinkan insya Allah. Jika tidak, maka kita akan lanjutkan insya Allah di sesi berikutnya. Sama-sama kita baca, silakan dibuka mushafnya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk membuka mushaf, silakan dilihat di layar. Kami coba menampilkan ayat baca hari ini. Insya Allah tadabbur kita mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 26. Targetnya sampai ayat 26. Kalau tidak selesai, maka insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan dibuka mushaf, sama-sama kita baca tanpa harus mengaktifkan mikrofon dari jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaum أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب قل إلا كذب العقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan kami minta satu dari pengurus atau jamaah yang sudah bergabung untuk membaca terjemahan dari ayat 12 sampai dengan ayat 26. Silakan. Bari, ada yang sudah ditunjuk? Silakan. Ya, silakan untuk jamaah Majelis Taklim Robani yang mungkin bisa membantu membaca terjemahan. Silakan Ibu Rinjani atau Ibu Tesi atau Ibu Emi. Saya Mbak. Oh, silakan. Alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad 12 sampai 26. Ya. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai kekuatan besar juga telah mendustakan para rasul. Begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan yang bersekutu menentang para rasul. Masing-masing tidak lain kecuali mendustakan para rasul. Maka pantaslah mereka merasakan hukumanku. Mereka tidak menunggu selain satu teriakan saja yang tidak ada selanya. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, segerakanlah untuk kami bagian dari siksa kami sebelum hari perhitungan." Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Kami menundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masing sangat patuh kepadanya, Daud. Kami menguatkan kerajaannya serta menganugerahkan hikmah kenabian kepadanya dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Apakah telah sampai kepadamu, Nabi Muhammad, berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan hak. Janganlah menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Salah seorang berkata, "Sesungguhnya ini saudaraku. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina, sedangkan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Biarkan aku yang memeliharanya. Dia mengalahkanku dalam perdebatan." Dia, Daud, berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Masya Allah. Sadaqallah. Masya Allah. Allah barakallahu fiik jemaah rahmatullah. Tadi yang sudah sama-sama membaca surah Shad ayat 12 sampai dengan ayat 16 dan Masya Allah baru saja kita dengarkan terjemahan dari ayat 12 sampai ayat 26. Ini lumayan banyak ayatnya yang akan kita tadabburi. Ya, kalau tidak selesai insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tadabbur bagian pertama dari surah Shad. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, menjelaskan di awal surah Shad ini akan keagungan, kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di awal surah Shad ini Allah bersumpah dengan Al-Quran. Shad wal Qur'ani dzidzikr.
Di antara bentuk keagungan kemuliaan Al-Quran dan rahmat Allah bahwa Quran yang Allah jadikan mukjizat terbesar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dipenuhi dengan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat terbaik bagi umat manusia. Dan ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan surah yang ke-37, surah sebelumnya, yaitu surah Al-Qamar yang diturunkan sebelum surah Sad yang ke-30. Surah Al-Qamar, Allah menugaskan di dalam satu surah berulang-ulang sampai 4 kali dengan redaksi yang sama, ayat 17, 22, 32, 40, bahwa Quran itu dengan rahmat Allah telah Allah mudahkan agar ia menjadi peringatan bagi umat manusia. Adakah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan Quran ini sebagai peringatan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan itu sampai 4 kali Allah ulangi dalam satu surah. Kemudian jemaah rahmat Allah, di awal surah Sad Allah juga menjelaskan kepada kita bagaimana sikap orang-orang musyrik terhadap Al-Quran, terhadap risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi nasihat bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak mengikuti perilaku orang-orang musyrik dalam menyikapi Al-Quran, menyikapi risalah wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sikap orang-orang musyrik? Allah tegaskan di ayat kedua surah Sad, "Balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq." Orang-orang kafir itu ya, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika disampaikan kepada mereka risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyikapinya dengan penuh kesombongan, bahkan dengan permusuhan. Ya, tak hanya mendustakan, mengingkari Al-Quran, tak hanya tidak mau beriman kepada Al-Quran, tapi juga mereka memusuhi Al-Quran yang dibacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga merasa heran dengan diutusnya Nabi sebagai pemberi peringatan kepada mereka. Wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Bagaimana mungkin Nabi yang diutus kepada kami, manusia dari kalangan kami, kenapa bukan malaikat? Allahu Akbar. Allah firmankan di surah yang lain, seandainya yang Allah utus kepada mereka juga malaikat, mereka juga tetap berada dalam kekufuran mereka. Ya, merasa heran dengan risalah Nabi Muhammad, lalu kemudian mereka menyematkan tuduhan fitnah yang begitu putih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ya. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai penyihir lagi pendusta. Padahal orang-orang kafir itu, jemaah rahmatullah ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain, tahu betul kemuliaan, keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah mereka dapati untuk berdusta. Maka jemaah rahmatullah, kalau kita perhatikan di bagian kedua surah ini, kira-kira ringkasan dari penjelasan dan tadabbur kita di pertemuan sebelumnya. Maka di bagian kedua surah Sad ini jemaah rahmatullah, Allah memberikan peringatan keras kepada orang-orang musyrik yang mendustakan Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memusuhinya. Merasa heran dengan risalah Nabi Muhammad dan dakwah dan apa yang diseru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanya, apakah Nabi Muhammad meminta uang kepada mereka? Kalla wallah, sekali-kali tidak. Apakah Nabi Muhammad mencari keuntungan dari dakwanya? Sekali-kali tidak. Nabi tidak menyuruh mereka kecuali menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah tasudul arab wal ajam. Ketika Nabi naik di atas bukit Safa mengumpulkan orang-orang Quraisy, lalu berkata, wahai orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, qul la ilaha illallah, berimanlah kalian kepada Allah, ucapkan la ilaha illallah tasudul arab wal ajam. Kalian akan menjadi pemimpin di kalangan orang-orang Arab dan non-Arab. Akan tetapi kita tahu bahwa sikap mereka adalah pengingkaran, pendustaan, dan permusuhan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ingatkan mereka,
Di ayat berikutnya, di ayat 12 sampai dengan ayat 16, Allah memberikan peringatan keras kepada orang-orang musyrik yang memusuhi, mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW, risalah Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, akan kehancuran orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul pada umat-umat terdahulu. Bahwa tidak ada umat yang mendustakan Nabi, Rasul, ya, kebenaran yang Allah turunkan, kecuali semuanya akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini peringatan bagi kalian, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kalian untuk umat-umat terdahulu itu juga akan menimpa kalian karena sikap kalian yang mendustakan Quran yang dibacakan, disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pembahasan bagian kedua surah Sad. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Allah mengingatkan orang Quraisy bahwa bukan mereka orang yang pertama kali mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Sebelum mereka, sebelum orang Quraisy, ada yang jauh lebih hebat dari mereka. Kadzabat qablahum, dan sebelum mereka, yaitu sebelum orang Quraisy, ada kaum Nuh yang mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Nabi pernah bersabda dalam hadis, dan ini sudah sering kita sampaikan di majelis ini. Jika ada yang baru pertama hadir, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat, dan jika sudah pernah mendengarkan sebelumnya, semoga ini menjadi penguat faedah ilmu yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Coba Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwa 10 abad, 10 qurun, 10 abad semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu berada dalam satu syariat. Semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada yang mendustakan Allah, tidak ada yang melakukan kesyirikan, tidak ada yang melakukan kekufuran kepada Allah. Manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, 10 abad. 10 abad berarti 1000 tahun. 10 generasi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia itu semuanya berada di atas syariat Allah yang lurus. Manusia tidak mengenal kekufuran. Sebagaimana penjelasan sebagian ulama bahwa secara fisik manusia juga dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh juga bentuknya sama. Belum ada perbedaan ras, fisik, warna kulit, bentuk wajah. Karena perbedaan fisik, ras manusia itu menurut ulama bermula dari zaman Nabi Nuh atau putra Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya 4 putra. Satu kemudian mendustakan, tidak mengikuti, tidak beriman kepada risalah Nabi Nuh, dan ia pun akhirnya dibinasakan, ditenggelamkan Allah pada tsunami banjir bandang terbesar dalam sejarah umat manusia. Lalu kemudian Nabi Nuh punya 3 putra yang tersisa. Sam, ini adalah bapaknya orang Arab dan Romawi, jadi orang-orang Barat, orang-orang Arab. Secara ras mereka merujuk kepada Sam putra Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua ada Ham bin Nuh. Ham bin Nuh, kata Nabi SAW, Abul Habasyah. Orang-orang Afrika, orang-orang Ethiopia, saudara-saudara kita yang berkulit hitam, itu secara ras mereka merujuk kepada putra Nabi Nuh alaihi salam, Ham bin. Yang ketiga, Yafid bin Nuh, yang menurut ulama orang-orang Asia itu ras mereka merujuk kepada putra Nabi Nuh, Yafid bin Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Allah ingatkan kepada orang-orang Quraisy, kadzabat qablahum qaum. Sebelum kalian wahai orang-orang Quraisy, ada umat yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka, maka Allah pun kemudian menghancurkan mereka. Mulailah Allah menyebut secara singkat, tidak disebutkan kisah-kisahnya. Berbeda di surah Al-Qamar, surah 37 yang sebelum kita tadabburi, Masya Allah, Allah menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul, dan bagaimana pengingkaran
Apa yang mereka lakukan, makar tipu daya yang mereka lakukan dalam mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Namun di surah saat ini hanya disebutkan saja siapa umat-umat terdahulu sebelum orang-orang Quraisy ini muncul yang lebih dulu mendustakan Nabi dan Rasul dan semuanya dihancurkan, dibinasakan Allah. Tidak diceritakan di surah ini bagaimana kisah, bagaimana pengingkaran, bagaimana makar tipu daya yang mereka lakukan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama kata Allah, kadzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum kalian wahai orang-orang musyrik Makkah, ada kaum Nuh yang mendustakan Nabi Nuh. Lalu seperti apa akhir mereka? Mereka dihancurkan, dibinasakan Allah dengan banjir bandang, dengan tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan ini salah satu sebabnya adalah doa Nabi Nuh. Anni maglubun fantasir. Ketika Nabi Nuh berdoa, bermunajat kepada Tuhannya, ya Allah, sungguh aku sudah kalah, maka tolonglah hamba-Mu ini. Lalu dia memanjatkan doanya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, pencipta langit dan bumi, jangan biarkan tersisa satupun. Jadi memang di masa Nabi Nuh tidak ada orang kafir yang selamat. Dan ini peringatan Allah kepada orang-orang musyrik. Allah yang telah menghancurkan, membinasakan mereka, dan mereka jauh lebih kuat dari kalian. Doanya Nabi Nuh, Rabbi la tadhar, ya Allah, jangan biarkan satu pun dari orang-orang kafir yang tersisa di atas muka bumi. Innaka in tadharhum, ya Allah, jika engkau membiarkan salah satu di antara mereka tersisa dari orang-orang umat, dari orang-orang kafir tersebut, mereka akan menyesatkan hamba-hamba. Maka jamaah rahmat Allah, tidak ada yang selamat dari banjir besar di zaman Nabi Nuh. Bahkan di antara ulama tafsir mengatakan, di zaman Nabi Nuh memang yang tenggelam itu satu bumi, keseluruhan bumi ini ditenggelamkan Allah. Allahu Akbar. Gimana itu bentuk banjirnya? Bagaimana tidak kalau kita baca Quran dalam ayat-ayat yang menjelaskan adab Allah kepada kaum Nuh, memang langit itu Allah perintahkan menurunkan hujannya dengan lebat. Lalu kemudian wa fajjarnal arda uyunan, bumi juga memancarkan mata airnya. Bersatulah air langit dengan air bumi menenggelamkan setiap orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Tidakkah kalian, wahai orang-orang musyrik, menjadikan itu sebagai peringatan, pelajaran bagi kalian? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Quran ini telah Allah mudahkan jadi peringatan. Allahu Akbar. Adakah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikannya sebagai peringatan? Kemudian contoh kedua dari umat-umat sebelumnya yang Allah binasakan, kalau kaummu tidak cukup bagi kalian wahai orang musyrik menjadi peringatan, bagaimana mereka mendustakan Nabi Nuh lalu dibinasakan Allah. Bukankah telah sampai kepada orang-orang musyrik? Kan? Dan ini juga Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Qamar. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Sungguh telah sampai kepada orang-orang musyrik Mekah itu berita-berita umat-umat terdahulu yang di dalamnya itu ada ancaman peringatan keras bagi mereka. Kalau tidak cukup kaum Nabi Nuh yang telah berita kaum Nabi Nuh yang telah kami binasakan, tidakkah sampai kepada kalian kaum Ad? Kaum Ad ini adalah kaum umat yang hidup setelah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ulama tafsir mengatakan kaum Ad ini adalah keturunan dari putra-putra Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Menariknya bahwa kaum Ad ini salah satu kaum yang berulang-ulang Allah ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran agar menjadi peringatan sampai hari kiamat kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, memusuhi Nabi dan Rasul, memusuhi mereka yang menyeru manusia kepada kebenaran. Kaum Ad ini salah satu keistimewaannya adalah tidak pernah ada di atas muka bumi ini kaum umat yang memiliki fisik sekuat sebesar kaum Ad. Wazadahu bastatan.
Allah memberikan sampai-sampai ada istilah ulama limited edition. Kaum Ad ini edisi manusia seperti kaum Ad ini limited, ya. Tidak banyak karena berakhir dengan kaum Ad. Allah karuniakan kepada mereka karunia yang melimpah, harta yang melimpah. Ditambah bahwa mereka itu diberikan fisik yang lebih besar. Tidak pernah ada lagi setelah kaum Ad manusia kaum yang fisiknya itu sebesar kaum Ad. Satu-satunya cuma kaum Ad. Sampai mereka itu kalau bikin rumah, bikin tempat tinggal, itu bangunannya tinggi-tinggi. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka karena mereka ini fisiknya kuat, berada di tempat yang besar dan tinggi dan lagi kuat. Ketika Allah mengutus kepada mereka Hud dan juga datang kepada mereka bukan mencari keuntungan, bukan untuk memperkaya diri. Tidak ada yang disuruh Nabi Hud, tidak ada yang disampaikan Nabi Hud, yang diajakkan oleh Nabi Hud kecuali satu. Qala ya qaumi i'budullah. Hanya menjadi kaum hanya menyeru kaum seperti yang disuruh Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad tidak menyeru kepada yang lain kecuali menyeru kepada la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi bagaimana perilaku kaum Ad? Mereka mendustakan Nabi Hud, bahkan ingin mencelakakan Nabi Hud, maka Allah pun menghancurkan, membinasakan mereka. Dan ini berita kehancuran kaum Ad ini juga sampai kepada orang Quraisy, karena orang Quraisy itu kalau mereka berdagang ke Yaman, ya, kalau mereka berdagang ke selatan ke Yaman, mereka akan melewati sebuah daerah yang bernama Al-Ahqaf, di mana sisa-sisa kejayaan atau kemudian reruntuhan dari jejak-jejak kehancuran kebinasaan kaum Ad itu bisa dilihat. Bahkan diceritakan oleh orang-orang Yaman bagaimana orang-orang kaum Ad dulu yang kemudian berjaya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak cukup, wa fir'aun dzul autad. Kalau kaum tidak cukup menjadi peringatan bagi kalian bagaimana mereka dihancurkan Allah. Kalau kaum Ad juga yang raksasa yang besar itu tidak cukup menjadi kalian wahai orang-orang menjadi peringatan bagi kalian wahai orang-orang musyrik. Wa fir'aun dzul autad. Bukankah kalian juga pernah mendengarkan kisah kaum Tsamud? Wa fir'aun dzul autad. Bukankah kalian wahai orang-orang Quraisy pernah mendengarkan kisah Fir'aun yang dihancurkan, ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala? Dzul autad, yang menyombongkan dirinya, yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, memiliki begitu banyak pasukan. Ya. Sehingga orang-orang Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam itu memang tidak yakin bahwa mereka bisa selamat. Ketika mereka dibawa lari oleh Nabi Musa di tengah malam, di pagi hari mereka sampai di tepi laut. Dari kejauhan kepulan asap tentara Fir'aun mulai terlihat. Sehingga orang-orang Bani Israel sebagian mereka mulai menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Gara-gara ente Nabi Musa bawa kami kabur, akhirnya kita akan dibunuh di sini. Inna lamudrakun Musa, kita sungguh akan ditangkap, dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Musa dengan penuh keyakinan mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Fir'aun tidak akan pernah menangkap kita semua dan membunuh kita semua. Kalla. Kenapa? Musa alaihissalam yakin betul dengan janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya, dengan tegas penuh keyakinan Musa mengatakan kepada Bani Israil, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku Tuhanku. Dan Nabi Musa yakin betul kalau Allah sudah membersamai kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku
maka dan dia pasti akan memberikan petunjuk. Apa petunjuk Allah berikan kepada Musa? Fadrib bi'asakal bahr. Musa, segera engkau pukulkan tongkat ke lautan. Dan setelah dipukulkan, apalah lautan itu kullu firqin kaqaudil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang besar. Nabi Musa, Bani Israel yang beriman itu kemudian berjalan di tengah lautan, diselamatkan Allah. Firaun datang mengejar. Ketika mereka sampai di tengah, Allah perintahkan lautan untuk kembali dan menenggelamkan Firaun dan semua bala tentaranya. Tidak ada yang selamat. Firaun yang katanya Tuhan yang paling tinggi, menjelang tenggelam akhirnya berusaha tobat. Akhirnya menyesal. Sampai-sampai Allah abadikan perkataan Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun hendak tenggelam. Coba lihat. Manusia sombong. Manusia mengatakan dirinya Tuhan. Apa yang dia ucapkan ketika hendak tenggelam? Qala amantu annahu la ilaha. Dia kemudian mengatakan, aku beriman, sungguh aku beriman. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Allah, baru beriman. Baru. Apakah beriman? Sekali-kali tidak. Karena Allah berkata kepada Fir'aun, sekarang kau baru mau taubat Fir'aun. Kemana saja sebelumnya? Kemana saja kemarin? Ketika Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Kemana saja kemarin? Al-an wa qad asaita qabl, sementara sebelumnya engkau telah bermaksiat, melakukan kekufuran. Wa kunta minal mufsidin, dan sebelumnya engkau telah melakukan kerusakan. Maka Fir'aun, penguasa zalim yang tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa dikalahkan oleh Musa, sang kiai, sang nabi, sang ustaz yang hanya bermodalkan tongkat, tidak punya senjata. Allahu Akbar. Inilah kuasa Allah, jemaah rahmat Allah. Maka kita yakin betul bahwa tidak ada kezaliman di atas kaum ini kecuali akan berakhir. Dan tidakkah mereka belajar dari umat-umat terdahulu, di antaranya adalah Fir'aun. Kalau ini tidak cukup, tiga ini. Nabi Nuh tidak cukup. Ya. Azab kaum Nabi Nuh tidak cukup. Kaum Ad tidak cukup juga menjadi peringatan bagi kalian orang-orang musyrik. Fir'aun yang memiliki bala tentara begitu tidak cukup bagi kalian. Bukankah kalian juga sudah mendengarkan berita kaum Samud? Ya, kaum Samud, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum, adalah kaum yang hidup setelah kaum Ad. Maka ada yang mengatakan sisa-sisa orang beriman dari kaum Ad inilah yang kemudian berkembang menjadi kaum Samud. Allah karuniakan nikmat yang melimpah kepada mereka. Allahu Akbar. Tetapi kemudian mereka kufur kepada Allah. Mereka kemudian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kaum Samud, Allah utus nabi rasul dari kalangan mereka. Dan mereka tahu bagaimana orang tersebut akhlaknya, perilakunya. Siapa itu? Saleh. Allah utus kepada wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utus kepada mereka saudara mereka Saleh. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, Nabi Saleh juga tidak datang untuk memperkaya diri, jemaah rahmat Allah. Nabi Saleh tidak datang untuk mencari jabatan di tengah kaumnya. Dia hanya mengingatkan kaumnya untuk menyembah Allah. Qala ya qaumi i'budullah. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain. Apa yang terjadi? Ya, mereka mendustakan Nabi Saleh. Mereka menantang Nabi Saleh, ya Saleh, kalau Tuhanmu bisa mengeluarkan onta dari gunung batu besar ini, kami akan beriman. Kami akan beriman. Nabi Saleh kemudian berdoa kepada Allah, dan ini sudah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini hanya mereview singkat, jemaah. Nabi Saleh berdoa, ya Allah, jika dengan keluarnya onta yang mereka minta dengan ciri-ciri tanda-tanda yang mereka inginkan,
Mereka beriman kepada Ya Allah, keluarkan mukjizat yang mereka minta. Allah kemudian mengijabah doanya Nabi Saleh. Tiba-tiba gunung batu di depan mereka bergetar, keluarlah onta betina seperti ciri-ciri sifat-sifat yang mereka inginkan. Sudah hamil 10 bulan, air susunya cukup minum untuk satu negeri kaum Samud. Tapi Allah ingatkan mereka, la tamassuha bisu. Jangan ingatkan kaum wahai Saleh, jangan pernah menyakiti unta ini. Kalau sampai mereka lakukan, maka kami akan binasakan mereka. Orang memang kalau sudah hatinya itu sudah rusak, dunia itu sudah membutakan mata hati mereka, membunuh itu bukan sesuatu yang berat. Membunuh 6 orang, membunuh 5 orang, membunuh ribuan rakyat, ratusan sampai ribuan rakyat. Bagi orang-orang zalim, bagi orang yang sudah dibutakan oleh dunia, itu tidak bermakna bagi mereka. Seperti kaum Samud, Allah sudah ingatkan mereka jangan pernah membunuh unta. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh unta. Wa kana fil madinati tis'atu raht. Ini berawal dari 9 orang perusak yang ada di negeri kaum Samud. Jadi memang tidak semuanya ikut berkontribusi, tidak semuanya ikut turut membunuh unta. Hanya 9 orang. Jadi ada 9 orang di satu negeri. Ya. 9 orang ini ternyata merusak, mereka lah yang merusak. Ustaz, lalu kenapa Allah mengazab kaum Samud? Ya, karena kaum Samud mendiamkan 9 orang ini melakukan kerusakan di tengah negeri. Dan ini pelajaran, lagi-lagi sebelum lanjut, ini pelajaran bagi kita jemaah rahmat Allah. Kita tidak bisa mendiamkan kemungkaran yang ada terjadi di sekitar kita. Oh, itu kan cuma segelintir orang, Ustaz. Lagian kan juga bukan kita yang melakukan. Sudahlah, nafsi-nafsi kita urus diri kita. Yang jadi masalah adalah ketika Allah turunkan azab. Jemaah rahmat Allah. Azab Allah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kita, tetapi Allah juga akan menimpakan azab kepada orang beriman. Semua orang yang ada di negeri tersebut. Termasuk di antaranya yang mendiamkan. Mereka orang baik, tapi mendiamkan kezaliman yang dilakukan segelintir orang. Seperti kaum Samud membiarkan 9 orang ini membunuh onta Nabi Saleh. Bahkan setelah membunuh onta mukjizat Nabi Saleh, mereka juga ingin membunuh Nabi Saleh. Maka Allah hancurkan mereka. Allah berikan kesempatan 3 hari kepada mereka. Setelah 3 hari, Allah akan menimpa mereka. Hari pertama mulailah memerah wajah-wajah mereka. Hari kedua mulai menguning wajah-wajah mereka. Hari ketiga sudah mulai menghitam wajah mereka. Dan hari keempat Allah turunkan azab, suara, petikan suara yang menggelegar, yang mematikan, membinasakan semua kaum Samud. Bahkan mereka yang bersembunyi di tempat tinggal mereka di rumah-rumah mereka. Jangan tempat lima Allah yang ada besok. Banyak ulama dan ahli sejarah ulama mengatakan bahwa kaum Samud ini adalah yang hari ini dikenal dengan Madain Saleh yang ada di Saudi Arabia. Sekitar 200 kilo lebih dari kota Madinah, arah utara. Di utara kota Madinah, dulu Nabi pernah melewati perkampungan ini ketika Nabi tahun 9 Hijriah hendak berperang melawan Romawi, dan Nabi melewati kaum Samud yang hari ini disebut dengan Madain Saleh. Wa qaumu Lutin wa ashabul aikati ulaika al-ahlam. Kalau kaum Samud juga belum cukup, tidakkah sampai kepada kalian bagaimana Allah menimpakan azab kepada kaum Lut yang mendustakan Nabi dan Rasul? Allah menjadikan yang bawa menjadi atas laut mati hari ini menurut ulama adalah perkampungan Sodom yang diperintahkan Allah kepada malaikat untuk dibalik. Yang atas menjadi bawah, yang bawah kemudian menjadi atas, dan semenjak itu mereka berteriak tersiksa di atas di bawah perut bumi sampai hari kiamat. Kalau ini juga tidak cukup, wa ashabul aikah, bukankah juga telah sampai kepada kalian wahai orang-orang musyrik Makkah bagaimana Allah menghancurkan ashabul aikah? Siapa itu ashabul aikah, Ustaz? Ashabul aikah ini adalah penduduk yang mendustakan Nabi Syuaib. Ya. Kita tahu bahwa salah satu nabi yang diutus oleh Allah dari bangsa Arab adalah Nabi Syuaib.
mendatangi sebuah mendakwahi kaumnya yang tidak berlaku adil, mengurangi timbangan, menambah timbangan. Akan tetapi bukannya kemudian menerima dakwah Nabi Syuaib, mereka juga kemudian menolak, bahkan hendak mencelakakan Nabi Syuaib. Mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, إلا كذب الرسل فحق عقاب. Ya, umat yang tadi Allah sebutkan itu, umat-umat yang sudah disebutkan oleh Allah, kaum Nuh, kaum Ad, Fir'aun, lalu kemudian kaum Tsamud, kaum Lut, Ashabul Aikah, semuanya itu kata Allah, semua umat yang kami ceritakan kepada kalian ini, illa kadzabar rusul. Mereka melakukan mirip persis yang kalian lakukan wahai orang Quraisy, memusuhi Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada mereka. Ya, kita tahu bagaimana orang Quraisy zaman rahmat Allah, Nabi yang mengawali dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya. Lalu kemudian Allah perintahkan Nabi dakwah terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi kemudian mulai dakwahnya setelah 3 tahun diam-diam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Allahu Akbar. Dan semenjak itulah pengingkaran, ya, pendustaan, intimidasi, siksaan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak berhenti. Nabi Muhammad tidak luput dari intimidasi mereka. Berapa banyak riwayat kisah bagaimana mereka menyiksa Nabi, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara lisan, ya, baik secara lisan, ya, sahirun kadzdzab, penyihir, pendusta, ahli kelompok sesat, ya, apalagi pemecah belah, ya, majnun, orang gila, apalagi ya, tuduhan-tuduhan keji mereka ucapkan kepada Nabi, padahal mereka tahu tidak ada orang yang paling baik melebihi Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Jamaah rahmatullah wa iyyakum ajma'in. Ya, Allah ingatkan kepada mereka, kullun kadzabar rusula fa haqqa iqab. Semua umat-umat, ya, ada 6 umat yang Allah sebutkan di 2 ayat sebelumnya. Nuh, Ad, Fir'aun, Tsamud, Lut, Ashabul Aikah. Semuanya itu kata Allah, kullun kadzabar rusul. Perilaku yang mereka lakukan sehingga mereka dibinasakan seperti yang kalian lakukan hari ini. Menyakiti kekasih Muhammad, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakannya sebagai penyihir, menyebutnya sebagai pendusta, menyebutnya sebagai orang yang gila. Allahu Akbar. Maka Allah turunkan surah Al-Qalam. Allah bersumpah dengan pena, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bukanlah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang ada kepadamu sebagai orang yang gila, seperti yang dituduhkan orang-orang musyrik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebaliknya engkau wahai Muhammad adalah orang yang benar-benar begitu agung, begitu mulia budi pekertinya. Ya, tapi lagi-lagi jangan, orang kalau sudah rusak hatinya ketika dunia sudah menguasai hati mereka, orang baik dibilang buruk, orang buruk dibilang baik. Dan tidak akan terjadi kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti para pendusta itu disebut sebagai orang yang paling jujur, dicitrakan, ya, digambarkan sebagai orang yang paling jujur. Sebagaimana orang yang jujur akan dicitrakan seperti orang yang banyak berdusta. Maka salah satu doa yang penting untuk kita baca di tengah fitnah seperti yang terjadi hari ini, jemaah rahmat Allah. Tidak akan terjadi juga kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai munculnya ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Anak-anak muda, orang yang masih muda umurnya, tapi kemudian orang yang masih muda umurnya tidak punya ilmu, baik itu ilmu agama dan ilmu tentang urusan umat, tapi mereka lah yang membicarakan tentang urusan umat. Allahu Akbar. Dan sepertinya apa yang disabdakan, dinubuatkan Nabi itu sudah banyak terjadi pada masa ini. Salah satu doa yang penting untuk kita baca, saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jemaah rahmatullah Allah, adalah doa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah,
arinal haqqa haqqan, perlihatkan kepada kami, keturunan-keturunan kami, anak-anak kami yang benar adalah benar. Wa arinal dan mampukan warzuqna tiba, mampukan kami mengikuti setiap kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan mampukan kami ya Allah melihat setiap kebatilan pada masa kami ini adalah kebatilan. Jangan sampai pengkhianat, pendusta, malah itu yang kami anggap baik. Wa arinal batila batilan, tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami yang batil itu adalah batil, dan mampukan kami ya Allah menjauhi setiap kebatilan. Sebagaimana salah satu doa juga yang perlu kita baca di tengah masa yang penuh fitnah ini, jemaah rahmatullah. Nabi pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan," bersegeralah wahai umatku memperbanyak amal soleh sebelum datang masa penuh fitnah. Masa penuh fitnah itu seperti apa? Kata Nabi, "Kaqita'il lailil muzlim," seperti penggalan malam gelap gulita. Kita ya, siang terang benderang ya, tapi kita tidak bisa membedakan hak dan batil. Saking hebatnya kemunafikan, kerusakan itu dicitrakan seperti kebaikan, sehingga kita susah untuk membedakan antara hak dan batil. Kalau itu sudah muncul, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira," akan muncul di antara kalian orang-orang di sore hari dia masih beriman kepada Allah, masih istiqomah memegang prinsip agamanya, masih berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah Nabi. Yusbihu kafir, tapi besok pagi ia telah kafir, ia telah kufur kepada Allah. Atau sebaliknya, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafir. Ada orang kalau sudah muncul masa yang penuh fitnah, ujian bagi orang-orang beriman. Ada orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di pagi hari masih beriman kepada Allah, masih berpegang dengan prinsip-prinsip agamanya, wa yumsi kafir. Sayangnya di sore hari ia telah kufur, ia telah murtad. Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Mereka menggadaikan, mereka menjual belikan agama, akidah, keyakinan mereka dengan harga dunia yang begitu sedikit. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tadabbur Quran kita ini, bacaan Quran kita di antara sebab Allah terangi setiap langkah kita, jamaah Allah, sebagaimana sifat Quran ini adalah Quran itu nur, cahaya. Dan mudah-mudahan bacaan Quran kita, tadabbur Quran ini menjadi sebab Allah meneguhkan hati kita. Sebagaimana Nabi Muhammad, setiap ujian besar datang kepada Nabi, apa yang Allah lakukan? Allah turunkan Quran kepada Nabi. Itu hikmahnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmatullah. Kenapa Quran itu diturunkan secara tajridi, beransur-ansur? Salah satu hikmahnya, tasbit fuadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan juga Quran yang kita tadabbur hari ini sebagai peneguh bagi kita semuanya. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat 15. Wa ma yanzuru illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya. Ya, untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar dalam kesesatan, yang mereka tunggu untuk membuktikan itu, jemaah yang akan menjadi pembukti bahwa yang mereka lakukan itu adalah kesesatan yang nyata, adalah hari kiamat. Ya. Karena kalau sudah datang hari kiamat, Inna dukkatil ardu dakka, yang mendustakan Nabi, sebagaimana umat-umat terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul, yang mereka tunggu itu cuma hari kiamat untuk membuktikan bagaimana kesesatan dan kerugian serta kecelakaan, kehancuran, kebinasaan mereka. Kalla, dalam Quran surah Al-Fajr, Allah sekali-kali tidak. Apabila bumi itu sudah diguncangkan dengan beberapa kali guncangan, wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Tapi ketika bumi sudah diguncangkan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, datanglah Tuhan dan malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu Allah perintahkan malaikat mendatangkan neraka jahanam di hadapan seluruh umat manusia.
Semua manusia hari itu akan melihat neraka jahanam. Ya. Waji'a yawma idzi yawma idzi bi jahannam. Apa yang terjadi hari itu? Yawma idzi yatadhakkarul insan. Kalau manusia sudah melihat neraka jahanam, hari itu mereka akan menyesal sejadi-jadi, khususnya orang-orang kafir. Yauma yatadzakkarul insan. Mereka menyesali, kenapa dulu kami mendustakan Nabi dan Rasul? Kenapa dulu kami tidak beriman kepada Nuh? Kenapa dulu kami tidak beriman kepada Hud? Kenapa dulu kami tidak beriman kepada Muhammad? Wa anna lahu dzikra. Sayangnya kata Allah, penyesalan mereka hari itu tidak akan pernah bermanfaat. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepada kalian berita tentang orang-orang yang kufur, penghuni neraka? Al-ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashiyah. Hari itu wajah mereka takut karena mereka tahu sudah, mereka tahu kemana mereka akan berakhir. Mereka berusaha keras lelah untuk selamat hari itu, sayangnya sudah terlambat. Kalau ingin berlelah-lelah, kalau ingin bersusah-susah, tempatnya di dunia, bukan di akhirat. Tasla naran hamiyah. Maka mereka kemudian akhirnya dibakar di dalam neraka Allah yang menyala-nyala. Kemudian dalam Quran surah As-Sajdah, jemaah-jemaah, Allah juga menggambarkan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Walau tara idzil mujrimun. Kalau engkau melihat bagaimana kondisi orang-orang durhaka, orang-orang kafir. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, yang ketika mereka dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, mereka tunduk takut di hadapan Tuhannya. Rabbana absarna wa sami'na. Lalu mulailah mereka menyesal, Tuhan, wahai Rabb kami, hari ini kami melihat kebenaran hari kiamat. Dulu mereka dustakan hari kiamat, lalu mengatakan Rabbana absarna, ya Allah, hari ini kami sudah melihat hari kiamat di depan mata kami. Wa sami'na, kami juga sudah mendengarkan bagaimana gemuruh neraka yang sudah menunggu mereka. Farji'na na'mal salihah. Tuhan, kembalikan kepada kami berjanji saleh. Inna hari ini kami sudah benar-benar yakin atas setiap berita yang sudah kau sampaikan. Pertanyaannya, apakah kemudian Allah menerima penyesalan mereka? Sekali-kali tidak. Allah kemudian mengatakan kepada mereka, kami melupakan kalian. Dan ini manusia yang paling celaka. Manusia yang pada hari kiamat tidak ingin dilihat oleh Allah. Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Bahkan Allah melupakan mereka. Allahu Akbar. Al-yawma nansakum. Hari ini pada hari kiamat, giliran kami melupakan kalian. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Sebagaimana dulu kalian melupakan hari perjumpaan dengan ini. Maka jangan terbatas. Salah satu nasihat terbesar bagi kita, orang beriman itu adalah yang senantiasa mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Orang beriman itu adalah orang yang senantiasa takut kalau nanti dia berkata Allah, dia akan ditanyakan setiap nikmat, lalu kemudian dia tidak bisa menjawab bagaimana nikmat itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah. La tus'alna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh semua nikmat yang Allah berikan ini akan ditanya di hadapan Allah. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat pasangan, nikmat anak, masa muda, harta yang Allah berikan kepada kita. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan Allah sebutkan bahwa orang-orang beriman itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
Adapun orang-orang beriman yang senantiasa takut di hari perjumpaan mereka akan berdiri di hadapan Tuhannya. Lalu mereka menahan hawa nafsunya. Ya, mereka juga ingin mereka ingin melakukan seperti yang dilakukan ahli maksiat. Hawa nafsu mereka mengajak mereka untuk melakukan itu, tapi mereka tahan. Mereka melawan hawa nafsunya karena mereka tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka juga ingin menggunakan matanya seperti digunakannya orang-orang kafir dalam hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu mereka. Tapi orang-orang beriman itu meyakini bahwa mereka kalau akan berdiri di hadapan Tuhan yang mempertanggungjawabkan setiap nikmat-nikmat tersebut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka mereka senantiasa menahan hawa nafsu mereka. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang seperti ini yang senantiasa takut akan hari berjumpa dengan Tuhannya, berdiri di hadapan Tuhannya. Yang kedua, menahan hawa nafsunya dari apa yang dilarang oleh Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surga itu yang akan menjadi tempat kembalinya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya jamaah rahmatullah. Ada orang kafir yang mendustakan Nabi dan Rasul, mendustakan hari kiamat. Hari kiamat itu yang mereka tunggu agar mereka melihat bagaimana sesatnya mereka, karena mereka telah tertipu selama hidup di dunia. Wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Cuman anehnya orang yang tidak percaya hari kiamat itu minta disegerakan hari kiamat. Mereka minta disegerakan azab. Kalau memang benar hari kiamat itu ada, kalau memang benar hari kiamat itu memang betul-betul adalah sebuah kebenaran, suruh Tuhanmu menyegerakan hari kiamat, suruh Tuhanmu menyegerakan azab. Allahu Akbar. Dan hampir tidak ada orang kafir kecuali juga bersamaan mereka juga meminta agar disegerakan azab. Allahu Akbar. Bukan cuma di ayat ini Allah tegaskan itu, jangan terbatal di beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Quran surah Al-Ankabut ayat 53, wa yastajinunaka bil adzab. Mereka minta kepada Muhammad agar disegerakan azab. Walaula ajalun musamman laja'ahumul azab. Ya, seandainya bukan karena hari kiamat itu sudah ditetapkan Allah waktunya. Ya, hari kiamat itu sudah ditetapkan Allah waktunya. Jadi kalau mereka minta disegerakan kiamat, ya memang tidak akan disegerakan kiamat itu hanya untuk mereka, karena Allah sudah menetapkan waktu yang ditentukan terjadi hari kiamat. Seandainya bukan karena kiamat sudah ditentukan waktunya, pasti azab itu telah datang kepada mereka. Dan kiamat itu, azab itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, sementara mereka tidak sadar. Jadi, jangan teman-teman, ya, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Yang kita tahu bahwa kiamat itu terjadi hari Jumat, tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwa tidak ada manusia yang paling buruk yang pernah ada di atas muka bumi ini kecuali mereka manusia yang hidup ketika kiamat itu terjadi. Dan tidak ada kiamat itu terjadi kecuali dengan saat itu manusia lari dari hari kiamat. Sehingga karena orang yang sampai di hari kiamat itu adalah orang yang paling buruk yang pernah ada di atas muka bumi Allah. Dia berikutnya di ayat 54 surah Al-Ankabut, yastajilunaka bil adzab. Ya. Mereka meminta disegerakan azab kepada Muhammad. Wa inna jahannam, maka dan sesungguhnya neraka jahanam la muhitatun bil kafirin. Ya, silakan mereka tersenyum. Karena sesungguhnya neraka jahanam itu mengelilingi, ya, mengawasi orang-orang kafir yang mendustakan Nabi dan Rasul kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah terhormat, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat berikutnya
Setelah Allah memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik akan kehancuran, kebinasaan umat-umat terdahulu yang yang mendustakan Nabi dan Rasul seperti yang dilakukan orang-orang musyrik, dan ada enam kisah umat terdahulu yang Allah sebutkan. Walau tidak diceritakan detail kisah mereka, hanya disebutkan saja, yaitu kaum Nuh, kaum 'Ad, Fir'aun, Tsamud, Lut, Ashabul Aikah. Di ayat berikutnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad, sebagaimana ini perintah kepada kita semuanya, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihi salam. Ya, salah satu Nabi, Rasul yang Allah juga kisahkan. Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Yang putranya juga adalah seorang Nabi, yaitu Sulaiman alaihi salam. Jemaah Allah, kisah Nabi Daud ini insya Allah akan kita bahas detail di pertemuan selanjutnya, termasuk diantaranya ibrah dan pelajarannya. Hari ini kita cukup satu ayat saja di ayat 17, sehingga tadabbur hari ini insya Allah kita cukupkan sampai di ayat 17. Isbir ala ma yaqul. Allahu Akbar. Allah menghibur kekasihnya Muhammad. Dan ini tasliyah, hiburan Allah kepada orang-orang beriman. Kalau di antara orang-orang beriman yang ada di dalam bumi Allah hari ini, termasuk saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di India, termasuk juga di Indonesia yang tidak jarang, kemudian orang-orang beriman itu dizalimi. Saya sampaikan kepada mereka, wasbir ala ma yaqul. Jika dengan berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya kita dihina, kita difitnah. Wahai Muhammad, jika dengan menyeru kepada Allah, kepada tauhid, engkau didustakan, engkau disakiti, engkau difitnah oleh orang-orang musyrik. Isbir ala ma yaqul. Bersabarlah wahai Muhammad atas setiap ucapan-ucapan yang menyakitkan. Saya ingin mengatakan di mana menarik bahwa dari dulu sampai kapanpun salah satu senjata yang digunakan orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang yang memusuhi agama Allah adalah lisan-lisan mereka, media-media mereka untuk menyakiti orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Merusak citra mereka di depan publik, menyematkan gelar-gelar yang buruk kepada mereka. Ya. Saya sering mengatakan ketika turun ke pedalaman, pedesaan, menyampaikan, mengingatkan saudara-saudara kita akan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya tidak pernah berharap semua orang itu suka dengan saya. Ya. Jadi kalau ada orang yang benci dengan kita ketika kita berdakwah, itu wajar. Itu wajar, sunnatullah. Ya, siapa kita zaman dulu? Siapa Umar Makkah? Nabi saja, Muhammad ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibni Abdi Manaf. Kalau Nabi Muhammad saja yang begitu lembut, ya Allahu Akbar, yang begitu dermawan, yang begitu mulia akhlaknya, masih dibenci oleh orang kafir, bagaimana kita? Maka ayat ini tazkirah, pengingat bagi kita semuanya. Mau idhah hasanah kepada Mbak Ari dan teman-teman pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, jangan pernah berharap akan dicintai semua orang. Bahkan sebaliknya ketika kita berdakwah, ada dua yang akan membenci kita. Syayatin insi wal jin, setan dalam bentuk manusia dan setan dalam bentuk jin, yang akan menyakiti kita dengan lisan-lisan, ucapan-ucapan media-media mereka. Maka ayat 17 ini sebagai pengingat, penguat bagi kita semuanya. Isbir ala ma yaqul. Bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan, mereka tuduhkan, mereka fitnahkan, mengatakan kepadamu gila, pemecah belah, orang penyihir, pendusta. Isbir ala ma yaqul.
Dan ini dengan salah satu ujian orang yang berdakwah itu adalah mendengarkan. Kalau kita mau mendengarkan ucapan orang lain, dan kita akan berhenti berdakwah. Maka Allah katakan, jangan hiraukan setiap ucapan-ucapan yang menyakitkan dalam dakwah. Bersabarlah engkau dan teruslah engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Quran surah Al-Hijr, Allah sebutkan, Allah ajarkan kepada kita. Kalau mendengarkan ucapan yang menyakitkan hati, gimana menghadapinya Ustaz? Sok-sok jadi pengurus majelis taklim, anak saja nggak bisa diurus. Wah, kalau kita mendengarkan ucapan yang menyakitkan, apa harus kita lakukan? Mari kita dengarkan apa yang Allah nasihatkan kepada Nabi dalam Quran surah Al-Hijr ayat 97-98. وَلَقَدْ يَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sesungguhnya kami telah mengetahui Muhammad bahwa dadamu itu akan menjadi sempit, engkau akan bersedih disebabkan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Maka agar sesak di dada kita ini diangkat oleh Allah, sempitnya dada kita ini dilapangkan Allah karena mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang membenci kebenaran, membenci dakwah. Ini yang Allah perintahkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agar dada tidak sempit mendengarkan fitnah, tuduhan orang-orang yang menuduh dalam dakwah. Fasabbih, maka jangan ditunda, segera. Fasabbih bihamdi rabbik, segeralah engkau bertasbih dengan memuji Tuhan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Setelah engkau memperbanyak tasbih dengan memuji Tuhanmu, subhanallah wa bihamdi, wa kum minas sajidin, jadilah engkau orang yang senantiasa memperbanyak sujud di hadapan Tuhan. Dua ini penguat, booster dalam dakwah menghadapi fitnah, tuduhan orang-orang yang ingin melemahkan jalan dakwah kita atau kemudian usaha kita dalam dakwah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Terbaca sendiri. Karena tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa melapangkan dada kita kecuali Dia yang Maha Kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ayat 17 sampai dengan ayat 26, belajar dari kisah Nabi Daud alaihi salam. Wa dzkur 'abdana Daud, dan ingatlah akan hamba kami. Allahu Akbar. Salah satu gelar mulia adalah kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya. Raditu billahi rabba. Aku sungguh telah ridho menjadi hamba bagi Allah. Dan semoga Allah juga sudah ridho menjadikan kita sebagai hambanya. Dan kalau orang itu sudah disebut, ya, sudah dipilih Allah menjadi hambanya, Allahu Akbar, itu adalah syaraf, kemuliaan bagi seorang hamba. Dan Nabi Daud, Allah tegaskan di ayat ini, dan ingatlah tentang hamba kami Daud yang memiliki kekuatan. Apa kekuatan Nabi Daud? Ini akan kita bahas nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya. Innahu Allahu Akbar. Salah satu pelajaran penting dari Nabi Daud, padahal sudah punya kekayaan, sudah punya kerajaan, sudah punya apalagi kekuatan, Allah berikan mukjizat, suaranya indah. Innahu awwab. Tapi itu tidak membuat Nabi Daud kufur kepada Allah. Itu tidak membuat Nabi Daud menyombongkan dirinya. Itu tidak membuat Nabi Daud merendahkan orang lain. Innahu awwab.
Sebaliknya, sungguh dia, kata Allah, orang yang senantiasa kembali kepada Allah, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada banyak pelajaran nanti insya Allah kita petik dari kisah Nabi Daud alaihissalam yang Allah berikan. Dari ibu bagi orang beriman dan menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dulu kajian pada Quran kita hari ini, surah Sad bagian kedua, dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Sahabat Nabi jika mereka berjumpa, jika mereka bertemu, tidaklah mereka berpisah zaman dan matolak kecuali sudah saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada host kita, Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Terima kasih Ustadz. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu, terutama jamaah Majelis Taklim Robani yang ingin bertanya. Ibu Emi, Ibu Weni, Ibu Fauziah, Ibu Ipeng, Ibu Linda, Ibu Rinjani, Ibu Tesi, silahkan yang ingin bertanya. Ibu Lina mungkin, karena ini Pak Ustadz di sini yang ikut kajian ini, kebetulan juga sebagian juga pengurus masjid yang mengurus yang bertanggung jawab untuk kajian juga ya. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Untuk ayat 17 ini berlaku atau merupakan nasihat untuk kita semua ya Pak Ustadz, yang juga menjadi pengurus baik di majelis taklim maupun di masjid ya, pengurus masjid yang menyelenggarakan kajian-kajian juga. Jadi kadang-kadang kajian hanya didatangi oleh sedikit orang, kadang-kadang banyak, tapi kadang-kadang juga sedikit gitu. Ini intinya sedikit atau banyak itu bukan ukuran keberhasilan sebuah dakwah. Betul. Oke, untuk ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, mungkin saya bertanya nih Pak Ustadz untuk ayat 17 ini. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 16 di surat Shad ini kan lebih banyak Allah bercerita atau mengingatkan kembali bahwa mengingatkan khususnya pada saat itu mengingatkan Quraisy ya bahwa yang memusuhi Nabi itu semuanya akan hancur ya karena akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan contoh mulai dari kaum Samud, sebelumnya kaum Ad dan kaum Nuh ya, urutannya ya, kaum Nuh dulu, kemudian kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud, kemudian Fir'aun ini kaumnya Nabi Musa, kemudian kaum Samud ini Nabi Soleh, kemudian kaum Nabi Lut ini yang kaum Sodom itu ya Pak Ustadz, kemudian kaumnya Nabi Syuaib yaitu penduduk Aikah. Betul. Dan semuanya hancur, semuanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memusuhi atau menentang rasul-rasul mereka. Ya. Nah, diharapkan ini dengan adanya kejadian ini, dengan adanya cerita-cerita ini kan pada saat itu kaum Quraisy harusnya bisa belajar ya Pak Ustadz ya dari kejadian ini. Nah, tapi memang tadi menarik yang tadi Ustadz sampaikan di surat Al-Qalam itu banyak sekali ayat-ayatnya yang sepertinya sudah terjadi saat ini ya Pak Ustadz ya. Ya. Maksudnya di negara kita. Ya. Iya. Nah, jadi mohon di-share nanti doanya ya Pak Ustadz, tadi doa yang tadi Pak Ustadz sebutkan tadi, doa untuk Ya, melihatkan kebenaran itu kebenaran dan Allah mampukan kita mengikuti kebenaran. Iya, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil gitu ya, dan kita senantiasa berada di kebenaran terus. Nah, itu mohon di-share nanti ke saya, nanti saya akan share untuk ibu-ibu di sini. Siap, Mbak Ari. Ya. Untuk yang ayat 17 ini, kisah Nabi Daud ini di Quran sangat sedikit ya Pak Ustadz ya? Ya.
Betul, zaman ya. Eh, Lebih banyak Nabi Sulaiman kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Padahal Nabi Daud ini kan ayahnya Nabi Sulaiman ya Pak Ustadz ya. ya, betul, betul. Lebih banyak putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya, kalau boleh sedikit dibahas mengenai Nabi Daud ini karena sedikit sekali di Quran nih. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita Iya, Pak akan Ustadz. detailkan insya Allah kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya, sekitar 16 kali Allah sebut nama Nabi Daud di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah, kisah Jalut, ya, Talut dan Jalut. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa, ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah, Quran surah Al-An'am, Quran surah Al-Isra, ya. Ada sekitar 16 kali jemaah rahmat Allah menyebut nama Nabi Daud di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan detailkan seperti yang ditanyakan tadi oleh Mbak Ali di pertemuan sebelumnya. Setelahnya insya Allah di pekan depan. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas dan saat ini kami sedang berada di Brunei di mana waktu Indonesia Timur itu jauh lebih cepat 1 jam dari Indonesia Barat. Dan saat ini sedang siap-siap untuk sedang sholawatan di masjid, siap-siap untuk sholat asar. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup majelis Iya, kita. baik. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin Ibu dan Bapak, kalau tidak kita tutup ya Pak Ustadz dengan doa. Seperti biasa doa agar kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai akhir hayat. Biasa kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dan semoga kita semua diberikan nikmat keistiqomahan juga ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ya, barakallahu fiikum. Jemaah rahmat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan setelah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah duduknya kita di majelis ilmu kita yang sejenak ini menjadi sebab Allah ijabah doa-doa setiap di antara kita. Mari silakan diaminkan karena orang yang mengaminkan doa seperti pahalanya orang yang berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafart. ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, wahai Engkau yang maha mendengarkan setiap munajat kami, bahkan Engkau yang maha mengetahui setiap yang terbesit dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami menutup bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Kau telah bersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah, kecuali siapapun yang saat ini di antara jamaah Majelis Taklim Rabbani, kerabat, sahabat jamaah Majelis Taklim Rabbani yang sedang dalam kesulitan, kesedihan, kegundahan, ya Allah, berikan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan mereka, ya Allah. Jadikan Quran sebagai pelipur lara bagi setiap di antara kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini Allah, kecuali siapapun yang sakit di antara kami, sembuhkan mereka ya Allah. Ya Rabban Nas, Engkau Tuhan manusia, kepadamu seluruh makhluk bergantung dan berharap ya Allah. Segerakan kesembuhan bagi siapapun yang sakit di antara kami ya Allah. Angkat penyakit-penyakit mereka, berikan kepada mereka ya Allah kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit kepada mereka ya Allah. Jadikan pula sakit yang Kau ujikan kepada mereka pembersih, pensuci bagi mereka ya Allah, agar kelak ketika ajal kematian itu datang kepada mereka, mereka datang berjumpa dengan dalam keadaan Engkau telah bersihkan mereka dari penyakit, dari dosa-dosa mereka. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Nasr al-Madlumin, ya Ta'if al-Mustaghifin, ya Rabb al-Fuqara wal Masakin, ya Allah, wahai penolong orang-orang yang dizalimi, wahai Tuhan orang-orang yang fakir dan miskin. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina, unsurhum nasran aziza. Allahumma la nasra lahum illa anta wa la waliya lahum illa anta. Ya Aziz ya Jabbar ya Rahman, unsurhum nasran aziza wa wahid kalimatahum ala al-haqq ya Rabbal alamin.
Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong saudara kami di Gaza kecuali Engkau, ya Allah. Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha perkasa. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu mereka untuk saudara-saudara kami di Palestina, untuk saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, orang-orang yang mereka, ya Allah, segerakan pertolongan. Ya Allah, turunkan tentara ya Allah untuk menolong saudara kami, tentara dari langit dan tentara dari bumi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alayka bil yahudi al-ghasibin wa kull man awanahum. Allahumma qtulhum badada wahsuhum adada wa la tughadir minhum ahada. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah jawab doa kita. Saya kembalikan kembali sampai bertemu pekan depan, Rabu depan insya Allah.